Masih bersama kami di Kabar Petang Pilihan. Pemirsa, di segmen sebelumnya kita sudah berbincang dengan Dr. Diki Budiman. Sekarang sudah hadir juga bergabung bersama kita mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, Bapak Dino Patijalal. Selamat petang, Pak Dino. Selamat petang, Kenana. Iya, Pak Dino, sejak Juni kemarin ini warga negara asing jumlahnya terus meningkat, bertambah banyak dari negara-negara lain juga yang meninggalkan Indonesia, Pak Dino. Bagaimana Pak Dino melihat fenomena ini? Kalau saya tidak melihatnya sebagai suatu hal yang luar biasa dan mungkin expected ya, kita bisa prediksi. Mengapa? Karena satu, banyak yang merasa prihatin akan susah mendapatkan perawatan medis. Jadi nomor satu, jalan pemikiran mereka, kalau saya sakit, saya di rumah sakit mana? Kalau kenyataan di lapangan kan kalau sakit ternyata rumah sakit penuh, cari dokter susah dan lain sebagainya. Jadi mereka nggak mau dalam situasi itu. Karena itu banyak yang meninggalkan Indonesia untuk cari aman, yaitu di tempat di mana kalau mereka terpapar COVID, mereka bisa mendapatkan perawatan di negara mereka sendiri yang lebih banyak fasilitasnya. Dan kedua, saya juga tidak terlalu mengkhawatirkan karena umumnya mereka ini kerja di Indonesia. Right? Rumahnya di Indonesia, udah nyewa rumah, udah kontrak dengan perusahaannya, dan lain sebagainya. Jadi kalaupun mereka pergi, itu hanya temporer dan mereka akan kembali lagi tentu. Karena rumahnya di sini, anaknya juga sekolahnya di sini, kantornya di sini, kontraknya juga sudah ada. Gitu. Jadi saya tidak melihatnya sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan dan justru suatu hal yang wajar. Oke, meskipun temporer, tapi Pak Dino, tercerminkah kalau mereka kemudian sangat khawatir dengan kondisi di Indonesia saat ini, dengan penanganan yang ada atas COVID-19 yang angkanya juga terus bertambah setiap harinya akhir-akhir ini? Ya, tentu itu jelas sekali dan kita tidak perlu malu atau sungkan mengakui hal itu karena memang itulah kenyataannya. Jangan kan orang asing, kita sendiri di dalam negeri kan juga khawatir sekali. Ya kan, kalau nggak khawatir berarti ada yang aneh dalam diri kita karena ini adalah gelombang kedua yang jauh lebih dahsyat, lebih berbahaya, lebih besar dampaknya dari gelombang pertama tahun lalu. Kita semua tahu bahwa hampir semua orang yang kita kenal ada yang kena, bahkan lebih banyak yang meninggal. Dan kali ini Indonesia kan sudah menjadi negara dengan angka penyebaran harian tertinggi di dunia, lebih tinggi dari Amerika, lebih tinggi dari Tiongkok, Rusia, Spanyol, Italia, Brazil dan lain sebagainya. Jadi orang lain kalau khawatir, kita lebih khawatir lagi. Dan kita harus khawatir karena kalau kita menganggap remeh, berarti kita akan lalai nanti. Jadi kita semua harus serius menanganinya dan memberikan perhatian total untuk keluar dari pandemi ini. Oke, ada juga Pak Dino sejumlah negara yang kemudian meminta warganya untuk tidak dulu melakukan bepergian ke Indonesia ataupun juga menangguhkan kedatangan yang berasal dari Indonesia. Bagaimana Pak Dino melihat hal ini, melihat sikap-sikap negara ini? Seharusnya begitu, karena ini bukan masalah nasionalisme ya, ini masalah memutuskan mata rantai penyebaran virus. Right? Kita melakukannya terhadap Tiongkok dulu, ya kan? Kita melarang orang Tiongkok ke sini dan kita juga melarang orang Indonesia ke Tiongkok. Demikian juga sewaktu India menjadi epicenter. Kita melarang orang Indonesia ke sana dan sebaliknya. Gitu, right? Jadi ini suatu hal yang lumrah, suatu langkah yang praktis untuk membatasi mata rantai lalu lintas virus ini. Dan ini juga tidak tidak permanen tentu ya. Pertanyaannya adalah sampai kapan ini akan segera dibuka kembali. Right? Dan tentu jawabannya adalah tergantung dari kemampuan kita untuk mulai mengurangi secara drastis penyebaran COVID-19 dan juga kemampuan kita untuk melakukan vaksinasi terhadap sebagian besar rakyat kita. Ini memang benar-benar race ya, adu balap ya, siapa yang lebih cepat penyebaran virus atau penyebaran vaksin dan langkah pembatasan sosial kita gitu kan. Jadi ini memang hal-hal yang sangat mutlak perlu dilakukan dan ini beda dengan waktu dulu teroris ya. Dulu waktu teroris kita marah ya, waktu orang setelah serangan teroris nggak mau datang ya segala macam, kita bilang ayo dong tunjukkan solidaritas. Kalau ini sama sekali beda nih.
ini memang harus dilakukan. Kita mencegah orang lain datang dulu, dan orang lain juga jangan dan kita juga sebaiknya mencegah berpergian keluar, apalagi kalau kita mengandung resiko membawa virus itu ke luar negeri gitu, right? Karena jangan lupa waktu virus Wuhan itu hanya satu orang yang kena, tapi kemudian satu orang itu menjalar ke seluruh kota Wuhan, menjalar ke berbagai kota di Tiongkok, dan kemudian menjalar ke Eropa, menjalar ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Satu virus saja, gitu, right? Ini juga yang terjadi pada Delta varian dalam gelombang kedua ini, dan jangan lupa masih mungkin ada kemungkinan gelombang ketiga. Ya, gelombang ketiga, India sendiri sekarang masih mengkhawatirkan, Amerika sendiri yang tadinya rendah, ya udah mulai merendah dan orang-orang udah senang dan bangga, kemudian melonjak lagi 2 kali lipat dan 2 kali lipat lagi naik. Jadi kita tidak boleh lengah, tidak boleh takabur, dan harus selalu satu langkah di depan virus ini, karena selama ini virus ini yang satu langkah di depan kita nih. Ya, di tahun 2020 sekarang juga itu terjadi virus satu langkah di depan kita. Kita harus satu langkah di depan virus untuk efektif mengalahkan virus ini. Pak Dino, berdasarkan catatan ini setidaknya sudah ada negara Jepang, Taiwan, Vietnam, Bahrain yang terlihat pergerakan warga negaranya kembali ke negara asal mereka. Nah, sebagai mantan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Pak Dino juga pasti terjalin komunikasi. Bagaimana sikap warga Amerika Serikat sendiri di Indonesia dengan situasi yang saat ini terjadi? Macam-macam ya. Ada yang tinggal di sini walaupun langkah pertama mereka selalu sama, yaitu mencari siapa dokter yang bisa diandalkan dan siapa rumah sakit yang bisa diandalkan. Beberapa warga negara Amerika yang bekerja untuk perusahaan Amerika besar gitu ya, mereka punya rumah sakit sendiri gitu ya. Kedutaan Amerika juga punya rumah sakit sendiri gitu ya. Jadi mereka nggak terlalu khawatir. Tapi ada juga saya lihat beberapa teman saya yang kembali ke Amerika karena merasa lebih aman di sana, dan juga kalau kembali ke Amerika nggak terlalu ribet bagi mereka karena tidak ada sistem karantina seperti di Indonesia atau negara-negara lain gitu kan. Tapi sekali lagi semua gerakan ini normal, kita sebaiknya fokus pada rakyat kita aja, kepada negara kita ya. Rakyat kita jutaan yang menderita, yang ketakutan ya, yang belum divaksinasi dan lain sebagainya. Itu yang kita perhatikan. Yang keluar ini nggak terlalu banyak jumlahnya, kan hanya ratusan ya kan. Sebagian besar masih tinggal di Indonesia, dan jangan kita, kalau kita terlalu perhatikan mereka, nanti kita lengah, nggak memperhatikan rakyat kita, dan itu yang kita tidak inginkan ya. Orang yang keluar itu biasanya terjamin kok, mereka ada asuransi, ada fasilitas, dan lain sebagainya gitu. Ya, fokus pada warga negara kita sendiri, Pak. Lalu bagaimana dengan warga negara Indonesia yang ini sudah punya rencana hendak belajar ke luar negeri? Dengan situasi semacam ini, apakah kemudian perlu untuk menunda hal tersebut? Ada beberapa orang yang sekolah di Amerika yang tinggal di Indonesia ya. Akhirnya mereka susah sendiri karena waktunya tuh beda banget gitu. Jadi kalau kelasnya jam 11 pagi di Amerika berarti jam 12 malam di Indonesia gitu ya kan. Jadi nggak mungkin mereka begadang setiap malam selama berbulan-bulan gitu. Jadi banyak juga, kalau anjuran saya sih kembali aja ke Amerika, mumpung di Amerika udah buka. Dan mumpung sekolahnya juga udah ada beberapa yang secara fisik ya, walaupun nggak banyak, tapi lebih baik di sana dari segi zona waktu gitu ya. Tapi kalau zona waktunya memungkinkan dan tidak perlu harus berada di negara itu ya, dan nyaman bagi anak itu untuk belajar dari rumah secara online, silakan tinggal di Indonesia saja. Jadi tergantung zonanya di mana gitu ya, bagi mereka untuk belajar dengan nyaman. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Dino Patijalal, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, sudah bergabung berbincang bersama kami di Kabar Petang Pilihan. Sehat selalu Pak Dino. Ya pemirsa, kami tentunya masih memiliki sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Kabar Petang Pilihan masih akan kembali.